Halo, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ade Chandra Bedi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 66 Bengkulu Tengah. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, pengajar praktik Ibu Ani Kurnia dan fasilitator Ibu Dini Siti Anggraini. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya kali ini sebagai berikut. Adapun yang melatar belakangi aksi nyata saya adalah pemahaman warga sekolah tentang konsep inti budaya positif di sekolah belum merata, sehingga belum terciptanya lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum tercapai. Berdasarkan belum meratanya pemahaman warga sekolah tersebut, maka saya perlu melakukan aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman budaya positif bagi warga sekolah. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur: 1. Terlaksananya diseminasi budaya positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan wali kelas dan murid. 3. Warga sekolah saling berintegrasi dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. 4. Menggunakan segitiga restitusi sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan kelas. Adapun lini masa tahapan kegiatan: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. 2. Melakukan diseminasi budaya positif. 3. Menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Ada dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana untuk membuat keyakinan kelas: karton, spidol, post-it, lem, penggaris, dan lain-lain. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah saya mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 66 Bengkulu Tengah, Ibu Asana SPD. Yang saya hormati rekan guru tim hebat SD 66 Bengkulu Tengah yang insya Allah dalam keadaan bahagia pada saat ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji beserta rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini sesuai dengan jadwal kombel bubuk bambu. Ini adalah acara kombel kita yang rutin kita laksanakan pada hari Selasa ya. Sehingga kita diberikannya kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan guru SD 66 Kota. Selanjutnya salawat dan salam kita lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyak salawat, insya Allah nanti yang lahir kita mendapat pertemuan berupa syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif ya. Jadi ada namanya aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan beberapa saat ke depan. Jadi langsung saja di sini. Jadi sebelum itu supaya suasananya menjadi lebih ceria, silakan Bapak Ibu mencari pasangannya masing-masing. Di sana ada perintahnya. Yang pertama, senyum 30 detik saling berhadapan. Jadi silakan mencari pasangannya. Yang dekat sama dekat aja ya. Nanti Ibu silakan berdiri.
Ya, langsung aja, langsung. Silakan. Ya, saya akan melihat waktunya ya. Nah, ya kan. Silakan berdiri, berdiri ya, berdiri, saling berhadapan. Ya, ini, ya nanti yang tangan nanti ini berhadapan dulu, saling melihat, menatap dan tersenyum selama 30 detik. Saya mulai dari sekarang ya. Ya, silakan tersenyum melihat temannya selama 30 detik. Apa yang ada dalam hatimu, utarakan. Sudah, Pak. Aku menunggu. Ya, baiklah sudah. Terima kasih. Selanjutnya pegang bahu. Ya, bahu. Satu aja tangannya, Ben. Lalu pikirkan satu kata positif untuk disampaikan kepada temannya. Ya, saya itu misalnya kamu cerdas atau kamu perhatian. Ya, ada kata kerjanya. Boleh ya. Kata kerjanya kamu, lalu kata positifnya satu aja. Ya, di hitungan 1, 2, 3 nanti serempak ya. Oke, serempak. Siapkan dulu katanya, sudah pikirkan dulu. Satu aja. 1, 2, 3. Semangat. Ya, oke silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sudah ada 2 buah, saya kasih contoh. Jadi pertama menghargai siapapun di sini kita hargai. Dan selanjutnya mengangkat tangan sebelum dan menjawab pertanyaan. Jadi di sini kita tambahkan lagi, kira-kira apa yang bisa kita tambahkan? Silakan. Apa kira-kira yang perlu kita tambahkan kesempatan belajar sehingga belajar kita menjadi teratur ya? Ya, tidak boleh main HP. Bagaimana Bapak Ibu yang lain setuju? Ya, jadi kita masukkan tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP ya. Ditambah saat pembelajaran berlangsung ya. Silakan lagi, mungkin ada lagi tambahan. Apalagi kira-kira yang perlu kita sepakati bersama. Wah, berarti tertib ya. Berarti tertib, tidak keluar masuk ruangan. Jadi kita buat di sini tertib, tidak keluar masuk ruangan. Masuk ruangan. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditambahkan lagi kesepakatan belajar kita? Sudah? Kalau masih ada, kita tambahkan lagi. Oke, jadi saya bacakan ada 4 kesepakatan belajar kita, yaitu yang pertama menghargai siapapun. Yang kedua, kalau mau bertanya atau menjawab nanti boleh angkat tangan terlebih dahulu ya. Selanjutnya tidak boleh main HP saat pembelajaran langsung. Selanjutnya tidak tertib, tidak keluar masuk. Tuh. Jadi mudah-mudahan kesepakatan ini kita sepakati bersama dan kita taati bersama ya. Selanjutnya jadi sebelum kita belajar, ini ada kuis 1 sampai 7. Silakan dijawab di bukunya, bikin jawabannya. Misalnya nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi, kayak gitu aja. Nanti kita akan bahas di akhir sesi ini ya. Silakan dicatat dulu, jawabannya saja dicatat. Bikin 1 hukuman, 2 misalnya hukuman, 3 hukuman. Saya bacakan soalnya. Yang pertama, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. 1,
mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk apa menurut Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 3, murid diminta untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang enam ya, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi jawabannya 1 hukuman, misalnya 2 hukuman kayak gitu ya. Ya, jawabannya cuma 1 hukuman atau konsekuensi. Ya, Pak, boleh. Selanjutnya di sini ini ada beberapa menu di sini. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Jadi lumayan padat ya. Jadi ini nanti akan berlangsung beberapa menit ke depan. Kita langsung saja yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, kita lihat dulu apa itu. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu disebut dengan disiplin positif ya. Kalau di sekolah kita itu ada contohnya hafalan ayat pendek, itu juga termasuk disiplin positif. Jadi Inka sebagai yang membacakan di depan, dia bertanggung jawab pada saat itu untuk memimpin kegiatan tersebut. Nah, jadi kita sudah menanamkan tanggung jawab kepada anak ini. Dan yang lain mengikutinya. Jadi bertanggung jawab juga untuk mengikuti tersebut. Jadi nilai kebajikannya nanti kita akan bahas apa saja. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak itu ketika dia menerapkan disiplin positif, dia mengontrolkan dari diri dia sendiri. Jadi anak itu mengontrolnya dari diri, bukan kita yang mengontrol anak, tapi anak itu mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi motivasi internal itu apa? Motivasi yang muncul dari dalam diri kita, ya, dalam diri anak itu. Jadi bukan karena takut, misalnya lambat karena takut dihukum. Misalnya nanti kalau lambat takut disuruh bawa bunga, misalnya. Nah, itu ada unsur paksaan dan hukuman. Tapi dia tidak mau terlambat karena dia menyadari bahwa dengan terlambat nanti saya akan ketinggalan, misalnya mata pelajaran ketinggalan, misalnya hafalan ayat pendek mungkin ketinggalan. Jadi banyak hal-hal negatif yang akan terjadi pada dirinya karena dia sudah ada motivasi di dalam diri anak itu. Selanjutnya, jadi untuk nilai kebajikan tadi itu semuanya mau bermuara kepada profil pelajaran Pancasila ya. Jadi itu ada 6 dimensi. Jadi yang pertama apa? Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia pada Tuhan Yang Maha Esa. Di sana sudah kita tanamkan beriman, bertakwa. Seperti di sekolah kita sudah banyak kegiatan keagamaan. Misalnya sholat duha, baca yasin. Selanjutnya ada lagi hafal ayat pendek. Ada lagi bacaan sholat ya. Belum lagi kita mewajibkan anak sholat Jumat. Di sini sudah masuk ke dimensi yang pertama ini. Sudah ada nilai kebajikan di sana. Selanjutnya berkebinekaan global. Jadi artinya anak ini sesama dia tidak memandang ras, suku, perbedaan ya. Semuanya sama. Bukan hanya tingkat sekolah, kita sudah di sana di tingkat global, artinya tingkat dunia. Jadi ketika anak-anak kita lepas dari SMP, SD nanti akan misalnya siapa tahu nanti sampai ke luar negeri ya,
dia tidak akan memandang-mandang perbedaan tersebut. Jadi tidak akan mencari perbedaan, tapi dia akan bergandeng tangan untuk bersosialisasi tersebut. Selanjutnya gotong royong. Jadi di sekolah juga kita terapkan gotong royong ya. Misalnya Jumat bersih sudah ada di sana kegiatan piket. Nah, semua itu adalah nilai dari gotong royong. Mandiri. Jadi mandiri jika kita melatih anak itu untuk membuat tugas di rumah misalnya, itu harus mandiri. Kita ajarkan bahwa tugasnya harus dibuat sendiri, ataupun di sekolah pada saat latihan soal itu juga termasuk mandiri. Belum lagi yang lain nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan. Bernalar kritis, tentu kalau anak itu sudah mandiri pasti dia bernalar kritis ya, dia aktif dan kreatif nantinya. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila yang muara dari disiplin positif. Jadi semuanya nanti akan menuju ke sini. Itu yang adalah tujuan daripada penerapan disiplin positif itu sendiri. Itu untuk disiplin positif. Selanjutnya kita lanjut motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu sebenarnya ketika dia melakukan sesuatu, itu ada sesuatu juga di belakangnya itu. Apa namanya? Itu namanya motivasi ya. Apa motivasinya? Kita lihat. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita menyuruh anak ini piket, nah, karena belum ada motivasi intrinsipnya, dia piket, tapi dalam hatinya terpaksa. Kalau saya tidak piket nanti mungkin dikasih hukuman sama guru. Misalnya harus datang pukul 7.30, dia datang 7.30, tapi karena belum ada motivasi dalam dirinya, dia datang saja untuk menghindari ketidaknyamanan saja, atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya di kelas dia aktif, bertanya terus menjawab, selanjutnya kita kasih pujian-pujian. Akhirnya anak ini terbiasa dengan pujian-pujian tersebut. Akhirnya yang muncul adalah motivasi eksternal ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal artinya dari luar. Dari luar tadi apa? Menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi ketika dia terbiasa diberi penghargaan, pada suatu saat kita tidak memberikan penghargaan, maka anak itu akan ibaratnya down ya. Nah, seperti itu. Karena sudah terbiasa. Yang bagus ada yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi yang ada di dalam diri, motivasi internal namanya. Jadi munculnya nilai-nilai kebajikan memang ada dalam dirinya. Dia ingin disiplin, dia ingin tanggung jawab, dia ingin mandiri, dia ingin kreatif, itu sudah muncul. Tanpa ada takut dihukum, takut tidak mendapatkan hadiah misalnya. Nah, jadi itu. Jadi kalau selama ini misalnya kepada anak kita pribadi, misalnya anak kita sendiri, misalnya kita suruh ngapal, kita bilang, kamu hafal ayat Al-Fatihah, nanti surah Al-Fatihah, ayah misalnya berikan apa misalnya, seperti itu. Nah, dia pasti mau tuh ngapal, dia siang malam dia ngapal, kasih hadiahnya. Lanjutnya lagi, kita terus seperti itu. Suatu saat kita tidak memperlakukan seperti itu, anak itu pasti akan jauh. Dia tidak tersemangat lagi, motivasinya akan berkurang. Sehingga bisa jadi dia tidak mau lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi imbalan-imbalan itu. Makanya oleh karena itu kita tidak boleh membiasakan ini. Padahal kalau di kelas saya perhatikan, saya juga kelas 4 ya, saya mengajarkan 4. Jadi biasa saya bilang, siapa yang bisa duluan silakan maju. Itu cepat sekali anak, semangat. Lalu saya puji, bagus sekali kamu pintar, kamu cerdas. Dia bagus karena motivasi penghargaan tadi. Tapi efek sampingnya ada ya. Nanti ketika kita tidak memberikan penghargaan seperti itu, ketika dia melakukan sesuatu yang baik tidak dihargai, dia akan down. Jadi tidak boleh kita biasakan lagi. Jadi mulailah kita melakukan motivasi yang ketiga tadi.
Jadi yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Jadi guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi kita membuat kesepakatan di kelas kita. Kelas kita itu mau dibawa kemana? Maunya seperti apa? Jadi langkahnya nanti kita harus membuat dulu impian murid, ya. Jadi impian di kelas itu apa? Seperti saya di kelas 4, saya tanya dulu, kalian di kelas 4 ini kelasnya mau seperti apa? Dia menulis, kita kasih sticky note, suruh mereka menulis, tuakan apa yang maunya. Ada yang menulis aktif, ada yang menulis kelasnya ramai, kelasnya aman, kelasnya tertib, kelasnya bersih, kelasnya kreatif. Jadi dari impian-impian itu kelasnya menyenangkan. Kita wujudkan menjadi kesepakatan. Jadi untuk mewujudkan aktif apa? Untuk mewujudkan kelas yang bersih apa? Untuk mewujudkan kelasnya misalnya menyenangkan, bagaimana caranya? Itu kita tuangkan dalam kesepakatan kelas. Jadi semua kita bersama-sama, anak dan murid, guru dan murid, ya. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal, mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi membuat pernyataan itu tidak yang sulit-sulit, ya. Misalnya kami dan guru saling menyayangi, kami dan guru saling menjaga kebersihan, misalnya. Kami dan guru bertanggung jawab menjaga ketertiban kelas. Jadi sederhana saja. Ada kebajikan atau pernyataan universal. Jadi yang saya bilang tanggung jawab, misalnya tadi disiplin, nah itu namanya kebajikan universal, ya, yang mengarah ke profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Selanjutnya kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi sudah bergerak, ya, sudah peringatan, sudah segera kembali. Sekarang kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, boleh kalau ada yang bertanya, ya, mungkin pertanyaan tentang keyakinan kelas atau motivasi perilaku, boleh kita diskusi dulu di sini. Ya, silakan Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya menarik ya Pak ya materinya. Jadi sebenarnya saya lihat agak terngiang-ngiang. Yang saya tanyakan motivasi
Yang dari eksternal tadi kan hukuman seperti itu ya Pak ya. Yang dari eksternal tuh yang lebih konkret lah maksudnya apa sih misalnya kesadaran anak, karena sebenarnya untuk ke arah kesadaran itu ya mungkin kita semuanya tahu akan sulit, karena kalau saya terkadang berpikir oh ya ini tidak kesadaran, terkadang kan kita bicara secara umum ya Pak ya, maksud saya. Nah untuk menambahkan yang tadi motivasi internal itu trik-triknya gimana gitu? Ya bagus sekali ya pertanyaan dari Pak Heri. Jadi memang banyakkan yang kita perhatikan secara umum, motivasi yang ada pada anak itu semuanya eksternal ya banyaknya. Hampir merata seperti itu. Jadi ketika kita beri dia tugas, mengerjakan itu. Tapi karena ada dua hal tadi, yang pertama takut dikasih hukuman, yang kedua nanti mengharapkan imbalan. Yang itu adalah namanya motivasi eksternal dari luar yang tidak akan bertahan lama ya. Seperti yang pemberian hadiah seperti saya bilang tadi, ketika ada hadiah dia mau, ketika dipuji-puji dia mau, tapi ketika tidak dilakukan itu dia tidak mau melakukannya. Yang bagus adalah internal. Memang untuk menanamkan motivasi internal memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi kita lakukan kebiasaan disiplin positif dulu di sekolah kita. Nah, di sekolah kita sudah banyak sekali kebiasaan disiplin positif. Salah satunya dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Semuanya itu untuk mendukung namanya disiplin positif tadi. Jadi ketika anak itu sudah terbiasa, misalnya sekarang ada gerakan yang saya buat kemarin, gerakan peduli lingkungan. Itu juga menanamkan motivasi internal. Kita membiasakan anak untuk menjaga kebersihan, untuk terus kita biasakan, karena kebiasaan-kebiasaan dilakukan yang baik itu nanti akan menjadi budaya ya. Jadi itu namanya budaya positif, karena dia sudah biasa misalnya dia sampah buang. Ketika dia berada dimanapun, dia akan membuang sampah ketika dia melihatnya. Kenapa? Karena itu sudah muncul motivasi intrinsik namanya, motivasi dalam dirinya. Dia risih ketika melihat ada sampah, dia tidak mau, dia buang secara respect ya. Jadi untuk menanamkan itu memang butuhkan waktu, Baik. Ya tidak semudah kita membicarakannya. Tapi insya Allah kalau kita memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik, saya yakin dan percaya anak kita akan bisa ibaratnya memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Yakin saya itu. Nah, jadi kita lanjut. Jadi intinya adalah pembiasaan. Jadi kita biasakan anak-anak yang membuat kebaikan-kebaikan, nanti akan muncul motivasi di dalam dirinya. Jadi untuk pujian dan hukuman tadi apakah masih bisa berlangsung di sekolah kita? Ya tetap masih ada. Tapi levelnya atau persentasenya yang perlu nanti kita kurang itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa di sekolah kalau sudah disiplin positif, sudah kurmor, tidak boleh lagi menghukum, tidak boleh memberikan hukuman lagi, dan anaknya semua harus naik, itu sebenarnya adalah miskonsepsi ya, artinya salah konsep. Jadi setiap melakukan aturan, termasuk kesepakatan kelas, kita sepakat dengan anak membentuk kelas kita apa. Misalnya seperti kelas saya ada 7 kesepakatan disiplin, salah satunya tugas kumpul tepat waktu ya, menjaga kebersihan. Nah itu masih juga dilanggar. Jadi untuk menertibkannya pasti harus ada konsekuensi. Tapi konsekuensi yang bagaimana? Yang tidak boleh itu sebenarnya hukuman. Kalau konsekuensi itu boleh. Apa beda konsekuensi dengan hukuman? Tadi Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Nanti tahu bedanya itu. Nanti saya jawab untuk apa beda hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lanjut dulu ya. Materinya masih ada 3 lagi. Jadi selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah ini, pertanyaan ini sebenarnya sama dengan yang sampai Pak Heri. Kenapa anak ini tidak berubah-ubah ya? Sudah dipanggil, sudah dikasih apa ya? Dikasih beban tugas misalnya, masih juga kayak itu. Ternyata ini pernyataannya. Ketika seorang anak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi manusia itu ada kebutuhan dasar ada 5. Kita lihat apa kebutuhan dasar kita.
atau kebutuhan dasar murid. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi manusia ini perlu bertahan hidup ya. Lanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Keempat kebebasan. Kelima kesenangan. Jadi itu ada kebutuhan dasar. Ketika 5 buah kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka terjadilah kesalahan-kesalahan, terjadilah konflik-konflik ya yang muncul dari diri manusia itu. Nah, itu. Jadi untuk memahami ini, saya telah tampilkan contoh ya, contoh murid yang melakukan kegiatan ini. Nah, ini ada studi kasus, kita perhatikan. Ibu Julaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Jadi Tommy ini mengambil bekal makanan siang teman-temannya secara paksa. Ibu Julaika wali kelasnya. Jadi Bu Julaika ini bingung. Kira-kira apa Tommy ini ambil bekal temannya terus? Karena kita cari jawabannya. Jadi alasan yang pertama setelah dilakukan penyelidikan, ya karena ia lapar. Nah, Tommy tadi lapar. Orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi karena lapar, ya makanan temannya diambil. Nah, jadi kita sudah tahu kan, kenapa Tommy ngambil bekal temannya? Yang pertama karena dia lapar. Selanjutnya kita lihat apa lagi? Ya, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya beritahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya mungkin di rumah orang tuanya karena capek kan, anaknya mau cerita nggak didengarkan ya, karena capek kerja, ibu dan bapaknya semuanya kerja kan. Jadi anak ini tidak ada tempat cerita, tidak ada tempat curhat karena orang tuanya sibuk. Jadi dia butuh rasa diterima dan kasih sayang. Jadi dengan cara seperti itu, pikirnya nanti orang tuanya akan memperhatikan dia. Nah itu. Jadi dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi mungkin badannya besar, takut teman-temannya. Sehingga ketika temannya takut, dia merasa berkuasa. Nah, dia merasa bahwa dia menguasai. Jadi kebutuhan dasar apa? Penguasaan terhadap teman-temannya tadi. Itu ada kebutuhan dasar yang ketiga yang dipenuhinya. Selanjutnya keempat, mungkin dia merasa bosan, ya karena sudah disiapkan bekal sama ibunya, tapi menunya telur ceplok terus misal, ayam goreng telur ceplok, mie ya paling. Jadi bosan, tidak ada variasi makanan, sehingga dia ingin merasakan makanan yang ada pada teman-temannya. Dia sehingga meminta dengan cara paksa tadi. Apa kebutuhan dasar yang mau dipenuhinya? Yaitu kebebasan. Dia mau bebas makan apa saja. Sedangkan yang dia hanya itu saja. Ini mau kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng saja. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi ketika dia mengambil makanan, temannya menangis kan? Yang perempuan mungkin nangis, yang laki mungkin gitu juga kan, dia besar. Dia senang. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Ya, senang melihat teman-temannya susah. Jadi itu. Jadi ketika kita menghadapi anak, inilah kebutuhan dasar yang mau dipenuhi anak itu. Yang mana cenderungnya nanti bisa kita dapatkan kalau kita tanya ya. Kita lakukan segitiga distribusi, nanti ketahuan anak ini apa sebenarnya, kenapa dia kayak gini terus.
Seperti bilang Pak Eri tadi, dikasih apa dibina juga, dia apa kan masih juga ngulang-ngulang. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Pasti itu. Bisa kita lakukan cross check pada orangnya. Lanjut, posisi kontrol restitusi. Jadi saya ketika membaca posisi kontrol restitusi ini, yang pertama saya merasa sedih, yang kedua saya ada perasaan malu ya, ada seperti itu, merasa seperti itu. Jadi sekarang apa sih posisi kontrol restitusi? Jadi ada 5. Pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi 5 ini posisi kontrolnya. Sekarang kita bisa melihat posisi kontrol kita itu berada di level mana ya. Saya akui sebelum saya mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, saya masih berada di posisi guru sebagai penghukum. Kadang-kadang masuk juga guru sebagai teman, kadang-kadang. Tapi seringlah yang guru sebagai penghukum. Jadi ketika anak itu salah, tidak buat PR tadi, tapi karena sudah belajar yang ini, saya sudah mulai berubah itu. Tadi ada yang tidak bawa buku matematika, buku cetak. Padahal sudah diingatkan harus bawa buku cetak karena sebagai salah satu sumber belajar buku cetak. Tidak bawa juga. Saya lupa. Biasanya suruh mencabut rumput. Tadi saya bilang kamu sudah buat perkalian. Belum Pak. Perkalian berapa? Perkalian 9. Kamu tulis perkalian 9 sebanyak 5 kali di buku. Memang itu bukan hukuman, tapi itu namanya konsekuensi. Konsekuensi itu artinya sejalan dengan yang dilakukan. Ya, kalau hukuman tidak berhukuman seperti yang saya lakukan selama ini. Misalnya ketika dia tidak bawa buku, dia berumput 100 batang, nggak ada hukuman sama sekali. Ilmu nggak bertambah, anaknya capek, dan kita sebagai guru mungkin emosi terkuras juga. Dan tidak berjelas juga anaknya, masih mula-mula terus. Sekarang kita lihat pembahasan dari guru sebagai penghukum bagaimana. Nah ini, jadi kalau kita lihat di sini, penghukum guru berbuat, jadi menghardi, menunjuk-nunjuk ya, itu biasa. Pembuat rasa bersalah, misalnya mengatakan, kenapa kamu seperti itu? Kemarin kamu sudah berubah, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak itu ketika mendengar ibu kecewa kepada saya, dia akan teringat ingatannya. Dia merasa bersalah, dan dampak daripada membuat rasa bersalah dengan penghukum tidak sama ringannya, sama beratnya. Jadi dampaknya ke psikologi sana. Jadi akan ini merasa rendah diri ya. Jadi ketika dia disalahkan, dia akan merasa rendah diri. Dan kalau yang penghukum tadi dampaknya apa? Dia akan mengulang kembali. Kadang saya lihat yang sholat Jumat ya Pak Eri ya. Siapa yang tidak sholat? Saya Pak. Nunjuk semua yang banyak. PD padahal, nunjuk tidak sholat PD. Langsung nanya, berapa ratus ikut Pak? Berapa? Artinya apa? Hukuman yang diberikan itu tidak ada membuat efek jerah, mengulangi kesalahan lagi. Nah, jadi tidak efektif kalau kita membuat kita berdiri sebagai guru untuk posisi penghukum. Jadi nanti kita ubah ya. Oke, selanjutnya teman. Bagaimana kalau teman? Jadi teman itu seperti ini. Ketika murid kita lambat, dia datang lambat, kita pilih, biasanya ngomongnya ini santai, tidak emosi, santai. Misalnya apa lambat pan? Kenapa kan lambat pan? Ini Pak bangun siang. Bangun siang. Besok jangan siang lagi ya. Kamu belajar dengan siapa? Dengan Pak Ade. Nanti Bapak izinkan dengan Pak Ade ya. Bilang kalau kamu ini lambat karena siangan. Nah, jadi ketika kita memperlakukan posisi seperti itu, anak ini akan merasa ada yang mendukung, ada yang melindunginya. Jadi dia akan mengulang lagi kesalahan itu, mengulang. Tapi yang menjadi dia turun nanti ketika yang menolongnya terus di sekolah itu, ada yang melindunginya itu tidak datang. Karena Pak Eri tidak datang. Dia lambat ketemu langsung sama Bu Nani kan.
Maaf ya benani ya. Langsung diproses benani. Di sana dia ketergantungan yang muncul. Dia tergantung ke Pak Eri. Ayo mantul lah Pak Eri datang air cuma nanggung ke saya. Pasti seperti itu, responnya seperti itu. Ayo nanggung kita ya, Bu Nani berdoa doa. Kenapa? Karena kita tadi melakukannya sebagai teman. Jadi itu efeknya juga tidak bagus. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Jadi sebenarnya pemantau ini sama dengan netral yang saya lihat. Jadi kalau saya pelajari modul yang pemantau ini, misalnya anak itu lambat 10 menit. Kita kalau posisi kita pemantau, kita langsung lihat aturan. Kamu lambat, ya. Berapa menit? 10 menit. Kan sudah ditulis di buku. Kalau lambat 10 menit, kamu apa? Langsung konsekuensinya. Misalnya kamu mencatat buku 2 lembar, kamu catat. Setelah nanti kamu tidak boleh keluar, kamu catat buku 10 lembar. Nanti itu pemantau. Jadi pemantau ini posisi netral. Tapi ada juga efeknya. Apa? Dia hanya menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Kalau dia hadiah dikasih hadiah, kalau sanksi dia kasih sanksi, itu aja efek sampingnya. Tidak ada membangun sisi positif pada anak itu ya. Jadi anak itu tetap, kalau dia memantau aturan, jadi anak itu akan tetap juga. Malah dia sudah tahu. Kalau sampai jam 4 itu aturannya kan sudah jelas. Kalau lambat pasti disuruh. Nah, jadi pas tetap lambat ya. Lambat. Kalau tahu kan, sudah ya nanti saya kerjakan. Malah dia yang akan duluan ngomong, saya kerjakan nih Pak. Karena dia apa? Dia sudah tahu aturannya pasti seperti itu. Nah itu yang tidak bagusnya di pemantau. Sekarang yang paling bagus ada posisi manajer. Jadi manajer apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan. Jadi manajer itu artinya ketika anak itu lambat kita panggil. Seperti di TikTok itu benar ya. Assalamualaikum, lambat anak. Suruh masuk duduk. Kamu apa? Lambat. Ya Pak, ada macet tadi. Ya, silakan duduk. Nanti jam istirahat kamu temui Bapak ya. Nah, belajar tetap dia belajar, ikuti sampai selesai dia. Pas istirahat dia dipanggil, masuk. Nanti kita tanya, kenapa kamu lambat nak? Macet Pak. Oh, macet. Berapa menit macetnya? 20 menit. Berarti kamu berangkat jam berapa? Jam 7:10. Sering macet? Sering. Kalau seperti itu, kamu berangkatnya jam 6.30 ya. Coba kamu hitung. Tambah 20 menit berapa ya? Jam 7 Pak. Berapa tidak? Tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih dia solusinya. Tawarkan solusi sehingga dia mau. Berarti kalau sering macet karena waktunya sekitar 10 atau 20 menit, berarti saya harus mundur lagi waktu 20 atau 10 menit ke belakang. Dia tidak lambat kan? Walaupun ketemu macet tidak lambat. Nah, jadi di sana. Tapi apakah posisi manajer ini tidak boleh memberi konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Tidak boleh memberi konsekuensi ya kita bicara. Coba. Kalau menurut saya boleh. Boleh ya? Ayo yang tahu ya. Jadi walaupun posisi manajer tadi kita tahu dia lambat, konsekuensi harus tetap berjalan. Tidak ada namanya aturan tanpa konsekuensi. Itu harus tetap. Jadi miskonsepsi selama ini bahwa mengatakan kalau sudah menerapkan posisi manajer nggak ada konsekuensi. Sudah diwawancara tanya penyebabnya lambat itu, selanjutnya anak itu menyadari kenapa dia lambat, sudah diberi solusinya sudah berjalan, dia tidak lambat lagi, tapi konsekuensinya tidak ada. Itu tidak bisa, tetap ada. Ya, tetap ada konsekuensi. Tapi permasalahannya diselesaikan. Dia selesai menemukan. Nanti kalau terlambat gara-gara macet, ya harus lebih awal datang kan? Seperti itu, sudah temu solusinya. Sehingga besok dia tidak akan mengulangi lagi. Jadi ini ya posisi. Jadi ya, pertanyaannya sama ini pada kami kemarin waktu dengan fasilitator. Apakah kita harus posisi manajer Pak? Bu, kami tanyakan. Sedangkan kami mengakui bahwa banyakkan posisi kami itu adalah posisi yang pertama dan kedua. Paling tingginya posisi keempat, pemantau. Itu jarang-jarang. Sedangkan ini tuntutannya mau ke manajer. Apakah bisa langsung? Dan kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah bisa langsung kita memposisikan diri kita ke posisi manajer? Bisa? Menurut saya sebagai guru bisa. Tapi yang jadi masalahnya pelajaran kita siswa untuk mengimbangi itu. Karena permasalahannya gini Pak Desa. Kita kan oke manajer kan. Tapi siswa kita ini kan namanya siswa yang sifatnya tadi kesadaran itu
akan sulit gitu. Karena kesadaran itu yang karena udah terjadi seperti ini. Kalau di sekolah kita bikin seperti ini, seperti di kebiasaan dan sebagainya. Ketika pulang ke rumah kan mereka kembali ke pangkuan ibu pertiwi masing-masing dan mereka punya pembiasaan pun berbeda sekali dengan sekolah gitu kan. Nah, kalau menurut saya kalau kita sebagai guru bukan hal yang sulit untuk sampai ke level manajer. Tinggal kitanya mau atau tidak. Ya, bagus sekali ya. Coba kita kasih tepuk tangan, tepuk wow dulu. Saya ajarkan dulu ya. Wow. Tangan dulu. Tepuk wow. Bilang W, bilang O, bilang W, wow. Nah itu coba kita ulang-ulang bersama ya. Tepuk wow, bilang W, bilang O, bilang W lagi, wow. Jadi tepuk wow. Kita lanjut, ya benar sekali dibilang Pak Eri ya. Sebenarnya posisi paling bagus dan ideal itu ada posisi manajer. Tapi kalau ada tangga, kita lagi di tangga yang ke bawah, itu tangganya ada 5. Kalau kita langsung lompat ke tangga ke-5, kira-kira mampu tidak? Ya, mungkin mampu, apalagi kalau seperti guru penjas, karena dia biasa lompat jauh ya. Tapi kalau kita guru-guru biasa, tentu levelnya harus bertingkat. Jadi nggak mungkin kita bisa ke posisi manajer langsung pada pesat itu. Dan posisi 5 kontrol ini tergantung kasus dan kejadian. Waktu kejadian dan kasusnya berbeda-beda, kita menerapkan posisi kontrol. Misalnya penghukum, ketika kita upacara, anak itu ribut. Kalau penghukum kan harus berteriak, wih, ketik, nggak mungkin kita bilang, kamu nanti ada bapak ya. Kita bicarakan dulu, kenapa kamu ribut upacara? Ya masih ribut anaknya. Atau kita bilang, kamu membuat ibu satu salah, padahal ibu wali kelas kamu. Nggak mungkin, pastilah kita posisi penghukum. Nah, posisi yang pas, tunjuk main, Mata melotot-lotot. ya kan tertib. Artinya apa? Posisi 5 kontrol ini sesuai dengan kasusnya bisa diterapkan. Dan kita sebagai guru, posisi kelima ini memang harus ada dalam diri kita. Cuman persentasenya itu yang kita atur. Kalau selama ini penghukumnya 90%, kita turunkan jadi 10%. Bersalahnya mungkin 15%, temannya mungkin 20%, pemantaunya mungkin 40%, dan lebihnya manajer. Jadi kita berusaha seperti itu ya. Yakin, kalau saya yakin Bapak Ibu SD 66 Kudenga ini akan mampu mencapai tahap manajer. Ya. Jadi posisi kontrol paling bagus adalah tahap manajer, dan insya Allah kita terapkan di SD 66 Kudenga ini melalui disiplin positif dengan menanamkan budaya-budaya positif di SD kita. Selanjutnya, jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu ya, sebaiknya, ada katanya sebaiknya. Artinya bukan wajib. Kalau wajib ya nggak boleh pilih yang lain. Kalau sebaiknya itu, artinya kita untuk mencapai tahapan manajer tentu kita harus melewati tangga penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ini posisi kita seperti saya ceritakan tadi ya, kita mendukung dia, anak itu akan mencari solusinya sendiri, dan kita membuka pemikiran-pemikirannya agar dia bisa menyelesaikan solusinya. Misalnya anak tidak buat tugas ya, kita tanya kenapa sering main, nanti kita buat, kamu mainnya jam berapa? Jam 4 misalnya, jam 4 sudah main. Tugas ada tapi tidak dikerjakan. Nah coba kalau besok mainnya jam 5, jam 4 sampai jam 5 buat tugas dulu. Kita tawarkan seperti itu. Nanti dia berpikir, berarti kerjakan PR sebelum bermain. Iya seperti itu, bisa tidak? Nanti dia berpikir, oh iya, berarti kerjakan PR dulu lah, baru bermain.
DPR-nya bisa selesai, bermainnya juga bisa ya. Bukan kita marah, kamu main jam 4, kamu tak usah main lagi, kerja KPR dulu. Nah itu tidak boleh. Nah, tapi kita tawarkan solusi yang anaknya senang, tapi tugas kita yang kita berikan terlaksanakan. Nah itu solusinya. Selanjutnya, setelah itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Tercipta identitas posisi pada diri murid. Jadi nanti ada namanya restitusi ya. Jadi melalui restitusi itulah kita akan menggali termasuk mengetahui apa kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi. Jadi ketika dia bermasalah, melalui restitusi kita akan tahu anak ini butuh kasih sayang. Anak ini mungkin bertani dulu karena nggak pernah diberi jajan sehingga mengambil uang temannya, mengambil luka temannya. Kita akan tahu nanti ketika dia berbuat kesalahan, kita lakukan restitusi, kita akan tahu apa penyebabnya, kebutuhan apa yang ingin dia capai yang tidak terpenuhi. Selanjutnya kita lanjut posisi kontrol restitusi sudah ini ya. Berarti ke segitiga restitusi. Tidak panjang lagi Pak Eri. Segitiga restitusi itu apa? Ya sama seperti gambarnya, itu gambar segitiga. Di dalam segitiga itu saya lampirkan hukumnya, pertimbangan. Jadi segitiga itu adalah sebuah pertimbangan, sebuah alat yang kita gunakan supaya kita bisa berada di posisi manajer. Kita menggunakan segitiga restitusi. Apa saja kita lihat. Oke. Tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Inilah namanya tahapan segitiga restitusi. Ini adalah alat bantu kita agar kita bisa berada di posisi manajer. Kita menggunakan alat bantu seperti ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Oke, ini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah hal yang biasa ya, hal yang wajar. Jadi dari proses dia merasa gagal menggeser identitas menjadi sukses. Jadi apa pertanyaannya? Nah ini, menstabilkan identitas kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. Berbuat salah tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Manusia, kesalahan itu adalah manusiawi. Apakah kita ingin mencari solusinya? Jadi kita harus stabilkan. Jangan kita ketika anak salah kita bilang, kamu kerjanya nggak ada yang benarnya, selalu salah, membuat salah terus, diulang-ulang terus. Nah itu, sehingga anak itu akan down nanti. Tapi kita buat dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya Alpan, kemarin saya sudah mendapat segitiga restitusi, panggil Alpan, dia sering tidak buat tugas ya. Pak Eri kelas 4 paling sering masalahnya. Jadi saya masih berdasarkan pengalaman, kebetulan kelas 4 sekarang agak rajin. Jadi kalau nggak sesuai kasus tuh, anaknya nggak mau, nggak sesuai ya ceritanya. Jadi saya panggil Alpan, saya panggil Pan, kamu sering nggak buat tugas ya? Masih sering Pak. Nah, biasa aja. Kalau memang buat tugas itu menurut kamu salah tidak ada buat tugas? Tanya seperti itu ya. Salah Pak, karena harusnya buat tugas. Ya, kamu sadar itu, sadar Pak. Karena cari solusinya apa Pak? Supaya kamu bisa buat tugas. Kamu tidak buat tugas kenapa dulu? Tanya dulu penyebab dia tidak buat tugas. Nah itu sudah masuk ke validasi tindakan. Kalau untuk menstabilkan identitas cuma batas ini aja tanyanya, ya. Membuat salah tidak apa-apa. Bila perlu kita bilang, Bapak juga pernah ada seperti itu ya waktu sekolah. Tapi Bapak tidak seperti itu terus. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjut. Oke, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuannya. Kembali ke tadi ya. Jadi anak itu berbuat baik atau buruk pasti ada tujuannya. Ada 5 perilaku yang ingin dicapai anak dan kebutuhan dasarnya.
Sekarang apa pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Saya tanya sama Alif, kenapa kamu sering tidak buat tugas, Pak? Dia jawab, saya sering main, Pak, lupa buat tugas. Itu jawabannya. Karena dia sering bermain, lupa buat tugas. Jadi selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Misalnya. Kami tambahkan, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain? Atau kita tanya, apakah kamu mau mencari solusi masalah itu? Kita tanya dengan anaknya. Atau kita tawarkan apa solusinya kira-kira untuk agar kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu. Jadi validasi tindakannya salah. Jadi anak itu sadar dulu dia salah. Ya, kita tekankan, kamu tidak buat tugas itu salah tidak? Salah apa? Nah, baru kita buat pertanyaannya. Bagaimana perbaikinya? Itu ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna pada murid, sehingga muncul secara intuitif yang mampu mengaitkan keyakinan. Jadi dia anak itu memiliki keyakinan ya, pasti dia ada keyakinannya bahwa jujur, misalnya percaya diri, tanggung jawab, sopan santun itu keyakinan kan. Ketika tidak berbohong maka berdosa, berarti harus jujur. Jadi dia memiliki nilai-nilai keyakinan itu. Tapi untuk menjalankan posisi manajer ini, kita harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Sehingga nanti ketika dia buat masalah, kita tinggal mengaitkan keyakinan yang telah dibuat. Misalnya dia datang lambat, keyakinan kelas kita apa? Guru dan murid datang tepat waktu. Jadi nanti ketika dia lambat, kita tanya, tinggal kita kait apa keyakinan kamu. Misalnya seperti ini pertanyaannya. Kita lihat. Nah ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Atau nilai keyakinan mana yang kamu langgar? Peraturan kelas mana yang kamu tidak tepati? Nanti dia akan bilang sendiri secara otomatis. Guru dan murid harus datang tepat waktu, Pak. Saya tidak datang tepat waktu. Nah, dia melanggar keyakinan yang dibuatnya sendiri. Jadi untuk menerapkan posisi manajer ini, kita buat dulu kesepakatan kelas bersama-sama. Nanti enak kita mengajukan pertanyaan di bagian yang menanyakan keyakinan. Tapi kalau keyakinan kelas belum ada, kita tanya saja nilai-nilai yang dia percaya. Anak itu percaya apa? Bahwa di sekolah itu harus disiplin. Di sekolah itu misalnya harus menjaga kebersihan. Di sekolah itu harus belajar. Itu kan dia percaya itu. Kalau kita tanya apa itu? Apakah harus disiplin sekolah? Pasti dia jawab, iya harus disiplin, Pak. Apakah kamu sekolah harus belajar? Iya harus belajar. Misalnya kamu membuat sesuatu, apakah kamu harus bertanggung jawab? Iya, Pak, berjawab. Kalau saya merusak, saya harus ganti. Itu sudah ada nilai keyakinan itu sudah ada pada anak. Tapi untuk lebih ininya lagi, di kelas kita itu kita buat keyakinan kelas kita masing-masing. Biar bisa kita menghubungkan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Ini nutup ya. Jadi di sini ada closingnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Jadi kesimpulannya yang pertama, disiplin positif motivasi. Yang kedua, perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. 6, segitiga restitusi. Jadi kalau kita menjalankan 6 konsep ini, insya Allah ya, jadi pasti sekolah kita akan aman, nyaman, menyenangkan. 6 elemen profil pelajar Pancasila itu pasti akan tertanam di jiwa-jiwa anak kita, anak didik kita di sekolah ini. Langkah awal yang kita lakukan apa? Mulai dari kelas kita masing-masing. Karena kita SD, enak ya guru kelas. Kalau di SMP, itu guru mata pelajaran. Guru kelasnya juga masuk, tapi tidak seperti kita di SD. Kalau kita di SD, bisa dikatakan seminggu itu 5 hari, 4 hari itu di kelas kita. Artinya memang kelas itu sudah seperti milik kita ya. Jadi di sana kita mulai. Kita mulai dari kelas kita buat kesepakatan kelas, kita ajarkan budaya-budaya positif, misalnya saling berdoa ya, mengucapkan salam seperti saya sampaikan
menerapkan 4 kata ajaib. Nah itu semuanya sebenarnya sudah menanamkan nilai-nilai disiplin positif. Nanti baru kita ke ruang lingkup yang lebih luas, yaitu sekolah. Jadi sekolah tentu sudah ada program-program pembiasaan-pembiasaan itu. Tinggal mungkin kita lanjutkan, yang mana perlu kita lanjutkan dan kita tingkatkan lagi. Itu saja ya. Oke, jadi masuk kita ke sebelum penutup kita jawab kuis tadi ya. Mungkin penasaran kan jawabannya. Kita boleh ganti kan? Oke, apa ada yang bisa membedakan 1 dan 2 dan 7? Itu kan sama ya. Lari mengelilingi lapangan, yang itu lari mengelilingi bola, tapi itu hukuman. Yang bawah ini konsekuensi. Ya kan? Hukuman pelajaran olahraga. Karena yang Ya. nomor 7 juga konsekuensi karena pembelajaran PJOK kan bersangkutan dengan keliling 2 kali kan Pak. Ya. Kalau yang nomor 1 itu enggak itu Pak, karena dia telat, bukan nggak ada hubungannya dengan olahraga gitu Pak. Ya bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu. Bagus sekali pemahaman Bu Selvi ya. Jadi benar sekali 1 dan 2 itu hukuman karena tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan. Sedangkan nomor 7 berhubungan karena memang kalau PJOK itu olahraganya yang pemanasannya berlari. Karena dia lambat, temannya sudah berlari sedangkan dia baru datang. Dia harus berlari juga supaya dia bisa mengikuti kegiatan PJOK itu. Nah itu ya. Jadi hukuman itu tidak, saya pertegas garis merahnya di sini bahwa yang namanya hukuman itu memberikan sanksi tidak berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan. Tidak ada hubungannya tapi kita beri hukuman. Itulah namanya hukuman tadi ya. Sanksinya tidak berdasarkan apa yang dilakukan. Sedangkan konsekuensi itu sejalan dengan yang diperbuatnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa anak-anak mulai minggu depan kita sama-sama kita terapkan di mulai minggu depan anak-anak yang hafalnya pendek, bacaan sholat dan kegiatan yang lain, karena saya lihat anak banyak tidak fokus, kita tetapkan konsekuensinya. Artinya konsekuensinya bagaimana? Mereka menghafal yang pendek. Kita perhatikan. Jadi minggu depan saya mulai terapkan siapa anak-anak yang ribut, kelas rendah, kelas tinggi, berapa orang, nanti akan dikasih conteng namanya, dipanggil, dikasih konsekuensi, suruh dia mencatat ayat pendek itu. Itu kan sejalan. Konsekuensi itu bukan hukuman. Kenapa? Karena memang kita menyuruh menghafal. Menghafal itu kan salah satunya mencatat. Ketika dia mencatat, dia akan mengingat. Daripada jadi mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan semuanya. Silakan. Atau ada tanggapannya, ada pertanyaan yang masih ingin tanyakan, silakan ya. Ini kalau dapat pertanyaan, boleh ke aku. Ya, tidak ada. Silakan kalau ada yang memberikan tanggapan. Jadi awal kegiatan disiplin positif di sekolah kita ini kita sama-sama membuat kesepakatan kelas ya, sama-sama. Jadi caranya nanti boleh kita sama-sama saja, apa yang masih bingung boleh tanyakan. Jadi awalnya itu kita sosialisasi dulu apa itu kesepakatan kelas. Selanjutnya minta anak membuat impian kelasnya apa, mau jadi kelasnya seperti mana. Nanti baru kita buat kesepakatan bersama-sama. Nanti ditempel, disosialisasikan, lalu sama-sama mentaatinya. Nah, seperti itu. Jadi dari situ nanti baru kita bisa menggunakan posisi kita sebagai manajer. Ibu mungkin ada yang mau sampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita kasih ampun dulu untuk Pak Ade, satu kata untuk beliau. Luar biasa. Oke ya, saya berterima kasih sekali dengan adanya Pak Ade yang sudah mengikuti program CGP ya, calon guru penggerak. Semakin kesini semakin kita merasakan bahwa apa yang
saya pribadi, semakin banyak kita mengikuti, anggaplah ini pelatihan-pelatihan kecil ya dari Pak Ade, semakin banyak kurangnya menurut saya, semakin banyak kurangnya. Jadi untuk itu terima kasih sekali dengan adanya pengimbasan dari calon guru penggerak yaitu Pak Ade Chandra Devi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memperbaiki, mengembangkan diri dan mengekspor lagi apa yang sudah disampaikan beliau, dan ke depan kita bisa menerapkan di dalam terutama untuk sekarang ini kelas masing-masing. Kemudian nantinya akan meluas menjadi keseluruhan semua siswa-siswi di sekolah kita. Meskipun secara administrasi sekolah di kelas 3 dan kelas 6 itu belum memakai kurmer, tapi secara prakteknya nanti boleh kita imbaskan apa yang sudah disampaikan Pak Adi tadi. Jadi mulai penerapan disiplin positif, kita mulai dari tahapan-tahapan awal, jangan langsung ujuk-ujuk jadi manajer tadi kan. Nah, jadi memang tahapannya luar biasa. Menurut saya kalau misalnya menerapkan disiplin positif tadi sangat bagus. Terlepas itu nanti kita akan merubah yang hukuman menjadi konsekuensi, itu mungkin bisa saja Pak ada protes dari luar, tapi itulah namanya kita memulai ya, memulai, dan itu untuk kebaikan kita bersama dan untuk benar-benar kepentingan peserta didik yang secara hakiki ya. Nah itu nggak menjadi kita terus berhenti untuk meneruskan program ini, tetapi kita justru mendapat tantangan itu makin makin semangat supaya kalau kita jalan lurus saja tanpa adanya gangguan kiri kanan tidak tertantang tuh gak enak ya Pak Edi ya. Nah jadi dengan adanya pengimbasan seperti ini yang sering, paling tidak mungkin sebulan sekali mungkin Pak Ade ya, ataupun kegiatan pombel, jadi semakin luas pengetahuan kita secara pengetahuan, dan mungkin skillnya pun nanti akan kita barengi dengan pengetahuan yang kita punya. Jadi mari kita dukung program Pak Ade ini dengan cara mengikuti ya apa yang sudah diterapkan beliau di kelasnya, berangsur-angsur sedikit demi sedikit kita ikuti yang kita bisa. Kalau itu menjadi hambatan, sama-sama kita sharing, sama-sama kita cari jalan keluar supaya kita menjadi tim yang lebih bagus ke depan. Tujuan dari pendidikan terutama di SD Negeri 6 itu juga nanti akan tercapai sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita revisi kemarin, sehingga memang benar-benar tujuan dari sekolah kita nanti bermuara pada peserta didik. Sekali lagi terima kasih Pak Ade. Kita sama-sama dengan melihat progres yang sudah dilakukan Pak Ade bisa ya. Nah, jadi mari sama-sama kita merangkul bersama, ketika ada hambatan kita pecahkan bersama, cari solusi bersama, dan kepada wali murid juga nanti di kegiatan Boskin yang keduanya nanti saya berencana ingin memanggil orang tua murid supaya mereka juga terlibat dalam pendidikan anak-anaknya, terutama untuk P5-nya, program P5-nya nanti. Jadi mereka tidak melepas anaknya dalam dalam mewujudkan profil pelajar Pancasilanya. Jadi selain kita yang membina anak di sekolah, mereka juga harus turut andil dalam mewujudkan anak-anaknya menjadi profil pelajar Pancasila tadi. Nah, sekali lagi tadi terima kasih Pak Ade, lanjut terus, mudah-mudahan sampai ke guru penggerak dan diikuti oleh Pak Heri, kemudian guru-guru lain yang mendaftar silakan, yang masih ada kesempatan yang panjang ini. Demikian saja Pak Ade dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih respon positif dari Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi saya juga sebagai guru CGP di sini, tanpa ada dukungan dari sekolah, kepala sekolah dan rekan guru,
tentu semua program-program yang kami rancang di guru penggerak ini tidak akan dapat berjalan ya, tidak akan maksimal, walaupun berjalan tapi tidak maksimal. Tapi syukur alhamdulillah saya berada di SD 66 Buku Tengah ini. Dari awal saya datang 13 Mei 2022 ya, saya ingat. Sampai saat ini saya selalu mendapatkan dukungan positif dari rekan kerja, dari tentunya khusus ibu kepala sekolah. Jadi harapan saya ya dukungan-dukungan ini akan terus kita berikan kepada siapa saja, selalu berkolaborasi agar sekolah kita akan selalu mempunyai progres yang positif ke depannya ya. Jadi kita akan bisa menciptakan lingkungan sekolah yang menerapkan disiplin positif yang kita akan mulai dari kelas kita masing-masing. Jadi untuk nanti ketika teman-teman yang ingin menyusun keyakinan kelas, kita boleh bersama-sama ya, berkolaborasi, apa saja langkah-langkahnya boleh nanti. Kalau ada tanggapan dari rekan kerja boleh silakan sebelum waktunya. Ada tanggapan? Ya karena guru disipliner di guru kelas. Ya. Kalau tidak saya balik. Ya. Silakan Pak Eri, tanggapannya apa? Oke, sedikit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak mau ketinggalan dari Ibu satu kata untuk Pak De. Mantap. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya kemarin sudah pernah ikut materi budaya positif yang waktu di MGMP. Saya ingat ya Pak Adi ya Pak ya, kalau waktu itu ikut. Jadi sebenarnya menarik Pak, kalau menurut saya budaya positif ini karena arah kurikulum sekarang bukan memaksa, selalu membuat anak itu sadar. Dan memang secara pribadi sebenarnya saya sampaikan juga, kalau ranah kesadaran kita akan susah mengambilnya kolektif Bu. Karena kalau untuk kolektif kan artinya seluruhnya. Tapi kita sebagai guru menurut saya tidak bisa kita gimana itu, tidak optimis kan hal itu akan terjadi. Jadi dengan materi Pak Ade ini sangat menggugah menurut saya, karena anak-anak itu kalau dia sadar bahwa sekolah itu penting, misalnya bahwa sadar kalau setelah sekolah nanti mungkin gajinya besar dan sebagainya, sebagai motivasi dari internal kan itu kan mungkin jadi lihatnya kan kita ini seperti itu. Mudah-mudahan dengan materi ini kami sebagai wali kelas dapat menerapkan kesepakatan kelas pada benar-benar berguyur, khususnya untuk saya. Oke, itu aja dari saya. Semoga apa yang menjadi rencana Pak Ade dapat berjalan dengan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu sama Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Eri. Masih ada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Penutup, terima kasih ya. Demikian, semoga apa yang disampaikan dapat inspirasi akhir kata. Semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, pada hari ini seperti yang Bapak sampaikan kemarin, kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Tapi sebelumnya buat dulu yang namanya kelas impianku. Jadi kelas impianku itu apa, jelaskan? Kalian mau membayangkan kelas ini menjadi apa? Bayangan kalian menjadi apa? Coba siapa yang bisa berbicara? Oke. Jadi kelas yang kalian idamkan adalah kelas yang indah, yang nyaman, yang tertib, yang bersih. Sekarang agar semuanya bisa menyampaikan keinginannya, silakan kalian tulis di kertas ini ya. Untuk laki-laki Bapak kasih warna hijau, untuk perempuan Bapak kasih warna pink. Tuliskan
keinginan kalian dalam satu kalimat ya. Misalnya saya ingin membuat kelas saya menjadi indah, bersih, rapi, seperti itu ya. Dan bla bla bla. Oke. Oke, kalau sudah selesai, silakan ditempelkan satu-satu mulai dari Mutia. Ini Mutia. Tempelin di sini yang masih.
kesepakatan kelas 4. Ini ya. Nah, hasilnya. Kelas impian kelas 4. Mari tergerak, ayo bergerak, siap menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.